Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla fi'ula, yang karenanya pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjuang bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan naungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan yang mana pada pertemuan yang lalu kita berusaha untuk menelaah lebih dalam tujuan kita mempelajari ilmu bahasa Arab. Maka pada sore hari ini kita akan mencoba memulai pembahasan kitab dari sisi bahasa Arab, bapaknya bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, dari segi bahasa Arab, ibunya bahasa Arab, yaitu ilmu sharaf, ataupun anaknya bahasa Arab, yaitu al-mufradat. Maka dari itu, kita berjuang kembali membuka lembaran-lembaran kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Sampai halaman berapa kita terakhir, Ummahat? Ada yang masih ingat? Pelajaran yang keempat kita sudah selesai ya. Alaysa kadzalik? Hari ini kita masuk ad-darsul khamis. Alaysa kadzalik ya Ummahat? Benar, Ustaz. Benar, bala. Kalau ditanya alaysa kadzalik, bala. Ya, pelajaran yang kelima. Apa yang dipelajari di pelajaran yang kelima ya kira-kira Ummahat? Ternyata
dari segi bapaknya bahasa Arab, yaitu ilmu nahu, kita mendapati beberapa kaidah baru. Dahulu kita sudah pernah belajar yang namanya kaidah mubtada dan khobar, wa khobar. Ya, mubtada dan khobar. Ya, contohnya al-kitabu jadidun. Ya, artinya apa Umahat? Buku baru. Ya, buku ini atau buku itu baru. Ini adalah susunan mubtada. Nah, ini susunan khobar. Ini adalah mubtada. Ini namanya khobar. Ada juga bentuknya isim isyarah. Hada kitabun. Ini mubtadanya, mim, khobarnya. Oh, ya. Maka saat ini kita akan mempelajari di pelajaran kelima berkaitan dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Mudhaf wa mudhafun ilaihi. Mudhafun wa mudhafun ilaihi. Apa yang dimaksud dengan mudhaf wa mudhafun ilaihi? Artinya adalah susunan kepemilikan. Kalau mubtada wa khobar adalah susunan pemberitahuan. Mudhaf wa mudhafun ilaih disebut dengan susunan apa Umahat? Kepemilikan. Kepemilikan. Contohnya, buku milik guru. Bahasa Arabnya menjadi kitabu al-mudarrisi. Ya, tentunya berbeda ya antara mubtada khobar dan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini adalah susunan mudhaf, ini susunan mudhafun ilaih. Ya, itu berbeda. Kira-kira apa yang berbeda Ummahat dengan yang di atas Al-Kitabu Jadidun, Kitabul Mudarrisi? Apanya yang berbeda? Kata kitab di sini ada alif lamnya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Syarat menjadi susunan mudhaf
depannya tidak boleh ada alif lamnya. Ya, tidak boleh ada alif lamnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, harokat mudhaf tidak boleh bertanwin. Bolehnya dhammatain, bolehnya dhammah, fathah atau kasrah. Tidak boleh dhammatain, fathatain, dan kasratain. Ya, ini menjadi hukum baku. Kita nanti ummahat belajar lebih mendalami tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, itu yang kedua, syarat kedua untuk mudhaf. Ya, jadi ada dua syarat saja. Pertama, tidak boleh menggunakan alif lam. Yang kedua, harokat akhirnya tidak boleh bertanwin. Misalkan kitabun, kitaban, kitabin. Nggak boleh. Ya, ini untuk mudhaf. Wa mudhaf, mudhafnya saja ya syaratnya. Ada dua syarat. Ya. Bisa diulangi? Syarat yang pertama untuk mudhaf apa? Kata pertama tidak boleh ada alif lam. Kata pertama tidak boleh ada alif lam. Lalu pada kata pertama, yang kedua Harokat akhir pada kata pertama tidak boleh tanwin. tidak boleh bertanwin. Sahih. Ya. Seperti ini jadidun. Nah, ini nggak boleh nih kitabun. Maka itu bukan susunan mudhaf. Ya. Itu syarat yang kedua. Lalu berikutnya untuk syarat mudhafun ilaih. Syarat mudhafun ilaih atau kata keduanya, yang pertama wajib beralif lam. Ya, wajib beralif lam. Itu yang pertama, syarat kata keduanya, yaitu mudhafun ilaih. Yang kedua, syaratnya wajib harokatnya kasroh. Ya, atau kasrotain. Untuk nama orang. Anda ulangi. Untuk mudhafun ilaih syaratnya yang pertama wajib beralif lam. Kecuali nama orang ya. Nama orang tidak perlu pakai alif lam. Misalkan Muhammad. Al-Muhammad nggak bisa ya nama orang. Selain nama orang maksudnya. Ya. Lalu syarat yang kedua untuk mudhafun ilaih wajib berharokatkan kasroh atau kasrotain apabila tidak beralif lam yaitu nama orang. Apabila nama orang ya tidak ber harokatnya menjadi kasrotain. Contohnya buku milik Muhammad. Bahasa Arabnya adalah Kitabu Muhammadin. Ya. Kitabu Muhammadin. Ya. Ini kalau kita lihat ya, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya. Oh Muhammad nggak ada alif lam kan syarat kata kedua harus pakai alif lam. Iya. Tapi untuk nama orang tidak. Ya, pengecualian. Ya, pengecualian. Kitabu Hamidin, Kitabu Muhammadin, Kitabu Sa'idin, Kitabu Yasirin. Ya.
Ini disebut dengan susunan kepemilikan yang ada di pelajaran kelima, ya, yang nantinya akan berkesinambungan. Ummahat belajar bahasa Arab pasti akan bertemu ini. Namanya mubtada khobar, namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Nomor 1 mubtada khobar, nomor 2 mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini adalah bapaknya bahasa Arab nih, nahwu. Yang kita pelajari tanpa kita sadari itu adalah pelajaran nahwu. Ya, pelajaran nahwu ini kalau dalam bahasa Indonesia ya seperti susunan ya. Belajar susunan bahasa Arab. Kayak bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia demikian, ya. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Mafi su'al. Masya Allah. Mafi soal. Alhamdulillah, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ibu Niken dan Ummu Ihsan. Masya Allah. Ya, bihuduri kunna. Ya, ahlan wa sahlan bihuduri kunna. Selamat datang kehadirannya Ibu Niken dan juga Ummu Ihsan. Ya. Barakallahu fi kunna. Semoga Allah berikan keberkahan untuk ummahat. Allahumma amin. Baik, nuasilu dirasatana. Kita masuk ke pelajaran yang kelima langsung ya. Karena pembahasannya lebih kepada mufradat setelah ini. Mufradat, anaknya ya, anak bahasa Arab ya. Kita belajar nahwunya, bapaknya, ini yang di papan tulis ya. Lalu berikutnya yang ada di kitab itu mufradatnya, pengayaan kosakata. Ad-Darsul Khamis fi safhati sab'ah wa ishrun. Di halaman 27. Ya. Silakan Ummahat buka kitabnya di halaman 27. Ya. Khalas Ummahat? Apakah sudah? Sudah dibuka kitabnya? Khalas? Olah. Khalas. Alhamdulillah. Ya. Kita mulai dari Ad-Darsul Khamis. Hiwar, percakapan antara Sa'id dengan Yasir. Ya, agar kita lebih hidup dan lebih aktif. Kepada Ummahat yang aktif bisa dinyalakan mic-nya. Kita akan bercakap-cakap ya antara Sa'id dengan Yasir. Ana menjadi Sa'id, Ummahat nanti yang menjadi Yasir. Ya. Nah, Sa'id, Yasir, ada Ali di sini. Jadi tanya jawab Ana yang bertanya, ya, Ummahat yang menjawab. Taib. Langsung saja. Bagi Ummahat bisa dinyalakan mic-nya. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? La, hadza kitabu Hamidin. Masya Allah. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Masya Allah. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Wa ala maktabil mudarrisi. Sahih, Masya Allah. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Masya Allah. Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Mumtaz, Masya Allah. Barakallahu fikunna. Pada Ummahat yang sudah aktif ya, terutama Ibu Fitriani. Ya, mungkin beberapa Ummahat yang sedang menyimak ya. Ya, ada Ibu Niken, Ummu Ihsan, dan Ibu Sandra. Baik. Langsung saja kepada percakapan. Yang pertama, Sa'id. Sa'id bertanya kepada Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? Artinya, apakah Kitabu Muhammadin,
buku milik Muhammad. Ini hadza ya Yasir, wahai Yasir. Nah, di sini kalau kita ingin mengartikan dengan bahasa yang baku, apakah ini buku milik Muhammad? Ya, aslinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah ahadza kitabu Muhammadin ya Yasiru. Aslinya demikian. Ya. Apakah ini buku milik Muhammad? Ya. Wahai ya Yasir. Iya. Nah, mana susunan mau mudhof wa mudhofun ilaih? Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Sahih. Kitabu Muhammadin. Masya Allah. Ya, susunannya sudah jelas ya di situ. Mengikuti struktur mudhof wa mudhofun ilaih. Kitabu Muhammadin. Ya. Berikutnya ada kata ya Yasir. Ya di sini disebut jenis dari ya al-munada. Munada artinya panggilan. Ya. Kalau umat memanggil pakainya ya. Kalau banyak ya ayyuhal. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun. Ya ayyuhal muslimat. Ya. Ini untuk panggilan yang artinya wahai. Kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Maka kalau kita lihat selanjutnya, Yasir menjawab, la hadza kitabu Hamidin. Apa artinya, Mahat? Tidak. Hmm? Tidak. Tidak. Ini kitabnya Hamid. Bukunya Hamid. Ini kitabnya Hamid. Hamid. Ya. Kitabu Hamidin. Jelas di sini perbedaannya. Ya. Antara Kitabu Muhammad, Kitabu Hamid, nama orangnya aja ganti. Ya, mufradatnya sama kosakatanya kitab. Lalu Sa'id bertanya, Aina Kitabu Muhammadin? Apa artinya Umahat? Di mana bukunya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad atau buku milik Muhammad? Ya, ini sudah jelas adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan tidak ada kosakata yang menjadi mudhaf yang berharokatkan tanwin. Pasti dhammah atau fathah atau kasrah. Ya. Lalu berikutnya Yasir menjawab huwa 'alal maktabi hunaka. Ya, apa ya artinya? Buku itu di atas meja yang di sana. Nah, ya, buku huwa kembali kepada Kitabu Kitabu Muhammad. Muhammadin. Huwa itu adalah domir. Nah, namanya ismun domirun. Ya, ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu kalau di sekolah pesantren suruh menghafalkan gitu ya. Nah, itu domir yang jumlahnya ada 14. Ada dia laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka para lelaki, dia perempuan, dia dua orang perempuan, mereka para perempuan,
Kalian para perempuan, laki-laki, itu beda-beda, ummahat. Ya, namanya isim domir. Ya, itu masuk ke jenis-jenis kosakata. Kalau mubtada khobar masuknya jenis-jenis susunan. Mudhaf wa mudhafun ilaih jenis susunan. Isim domir jenis kosakata. Huwa. Namanya isim domir. Alal maktabi hunaka, ala adalah jenis kosakata juga. Namanya huruf apa, ummahat? Ala. Ada min, ala, fi, Harfu ila. jar. Sahih. Harfu jar atau huruf jar yang mengkasrokan harokat akhir. Makanya al-maktabu menjadi al-maktabi. Karena ketemu alal maktabi. Dia ada di atas buku Muhammad, ada di atas meja. Hunaka, ini kata baru nih. Hunaka artinya di sana. Kalau huna artinya di sini. Hunaka di sana, huna di sini. Ya, hanya dihapus k-nya menjadi di sini artinya. Fahim tunna insyaallah. Nah, berikutnya Sa'id bertanya, Aina daftaru Ammarin? Apa ya artinya, Umar? Di mana buku tulisnya Ammar? Buku tulisnya Ammar. Sahih. Ini juga susunan apa namanya nih? Daftaru Ammarin. Susunan mudhaf. Daftaru mudhaf. Ammarin mudhafun ilaihi. Ya, sama. Daftaru Ammarin, Kitabu Muhammadin, itu susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Lalu Yasir menjawab, huwa ala maktabil mudarrisi. Perhatikan. Terjemahannya apa, Umahat? Huwa ala maktabil Buku mudarrisi. tulis itu ada di atas mejanya guru. Mejanya guru. Nah, sahih. Masya Allah. Ya. Mudarrisi. Kalau di kalimat sebelumnya, ya, alal maktabi. Pakai alif lam. Ya. Tapi di kalimat ini, ala maktabil, nggak pakai alif lam tuh. Ya. Kenapa? Tebak, ada yang tahu? Kenapa maktab di sini maktabil mudarisi tidak pakai alif lam? Sedangkan pada kalimat Yasir yang menjawab sebelumnya, ya di baris yang keempat, huwa alal maktabi hunaka. Pakai alif lam. Padahal sama-sama maktab juga. Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak. Ada yang tahu karena apa sebabnya, Umahat? Karena alif lamnya sudah ada di kata al-mudarisi, mudhaf ilaih. Nah, jadi lebih tepatnya karena ini adalah susunan Mudhaf ilaih. mudhafun Pemilikan. ilaih. Mumtaz, Masya Allah. Nah, ini mudhafnya ini. Ini mudhafun ilaihinya. Kayak dia harus nakiroh atau tidak boleh beralif lam. Dan harokatnya tetap kasroh, tidak kasrotain. Karena ini adalah susunan mudhaf. Ya, wa mudhafun ilaih. Di atas mejanya guru, meja milik guru. Aslinya maktabul mudarrisi. Karena ketemu ala menjadi ala maktabil mudarrisi. Ya. Nah, ini susunan yang harus diperhatikan. Ya, fahim tunna?
Nah, berikutnya Sa'id bertanya, "Qalamu man hadza ya Ali?" Ada yang tahu Ummahat artinya apa? Pena Qalamu, siapa ini, wahai Ali? pena siapa ini wahai Hmm. Ali? Sahih. Nah, ini menarik. Jadi nanti akan berkembang kan pondasinya tadi ya syarat ketentuan mudhaf wa mudhafun ilaih ya yang tadi dia harus Bisa ngebut lagi tidak baca. boleh beralif lam ya itu syarat mudhaf ya. Nah, sekarang nanti akan sekarang ya bukan nanti ya sekarang akan berubah nih Umahat nih ya berkembang bertumbuh ya bentuknya adalah pertanyaan. Qalamu man hadza itu adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Qalamu itu dia tidak boleh bertanwin ya. Lalu yang kedua man hadza adalah mudhafun ilaih ya. Qalamu adalah mudhaf. Man hadza adalah mudhafun ilaihi ya. Bentuknya adalah pertanyaan. Bentuknya adalah pertanyaan. Pena milik siapa? Kan kepemilikan juga kan? Kepemilikan. Pena milik siapa? Ya, pena milik siapa ini? Atau pena milik siapa itu? Wahai Ali. Ya, ini adalah susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Bentuknya adalah pertanyaan. Kalimat kepemilikan bentuknya pertanyaan. Ya, yang harus diperhatikan. Berikutnya, Ali menjawab, "Hadza qalamul mudarrisi." Artinya apa Umahat artinya? Ini pena punya guru. Ini pena punya guru atau milik guru sahih. Qalamu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ini. Ya. Said bertanya, "Aina hakibatul mudarrisi?" Artinya Umahat. Di mana tasnya? Di mana tas milik guru? Di mana tas milik guru? Akibatul mudarrisi. Ya, ini udah jelas susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Tapi hakibah ini jenis kosakatanya muzakkar atau muannas Umahat? Muannas. Muannas kenapa? Ada tak Ciri-cirinya apa muannas? marbutoh. Ada Ada tak tak marbutoh. marbutoh sahih. Ya, ini kita tidak boleh mengesampingkan itu tuh Umahat. Kalau ada tak marbutohnya di belakang, namanya muannas. Kalau tidak ada tak marbutohnya seperti kolamun, kitabun, maktabun, maka itu disebut dengan jenis kosakata muzakkar. Kalau tidak salah kita belum bahas ya. Ini sedikit ya kita bahas ya. Ada namanya muzakkar. Ada yang namanya muannas ya. Muannas, muzakkar. Muzakkar paling gampang. Semua kosakata disebut muzakkar ya. Kecuali yang ada tak marbutohnya di akhir ya, ada tak marbutohnya di akhir disebut muannas atau untuk perempuan.
ya. Seperti hakibatun, sayyarotun, pokoknya ada tuntunnya ya. Kalau orang awam bilang ada tuntunnya itu namanya ya muannas. Ya. Kalau mudzakkar yang tidak ada tunnya atau tidak ada ta marbutahnya seperti qalamun, maktabun, baitun, masjidun dan lain sebagainya. Ya. Fahimtunna ummahat? Nah, alhamdulillah. Lalu yang terakhir Ali menjawab, "Ia tahtal maktabi." Apa artinya ummahat? Tas milik guru itu ada di bawah meja. Ada di bawah meja. Nah, tas milik guru menjadi hiya. Karena hiya ini untuk muzakkar apa muannas? Wanas. Muannas. Kalau untuk mudzakarnya huwa. Ya, karena hakibah itu kan ada tak marbutohnya di akhir. Maka menggunakan kata ganti atau isim domir yang namanya hiya. Bukan huwa. Itu mempengaruhi tuh. Ya, huruf terakhir pada kata hakibah, tak marbutoh, menandakan dia mu'annas. Menggunakan kata ganti hiya, bukan huwa. Tahta. Nah, tahta arti di bawah, betul. Nah, tahta ini catat lagi umahat jenis kosakata yang kita pelajari saat ini ya sebagai pengenalan namanya az-zarfu ya, az-zarfu. Apa itu az-zarfu? Atau orang Indonesia sering menyebut kata zorof biar gampang. Zorof itu adalah keterangan. Kata keterangan yang rumusnya mirip dengan harf jar, mengkasrahkan harokat akhir. Ya, disebut dengan zorof. Ya, kalau kita belajar ilmu nahu, dia mirip ya dengan huruf jar, maka disebut dengan saudaranya huruf jar. Saudaranya huruf jar namanya zorof. Ya, dan zorof itu ada banyak. Baru pengenalan tahta. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri zorof? Ciri-ciri zorof itu diantaranya dari banyak ciri-ciri yang untuk dipahami di kelas A, harokat akhirnya fathah. Contohnya tahta. Ada lagi umahat. Ya. Amama. Yang paling gampang. Ba'da. Ba'da harokat akhirnya apa? Nah, Ya. Lalu ada qobla. Harokat akhirnya fathah. Nah itu zorof itu pasti. Ya. Tahta di bawah. Amama di depan. Afwan, di depan. Amama. Ba'da setelah. Qobla. Qobla sebelum. Ya. Fauqa Ustad. Fauqa juga sama. Ya ada banyak ya. Fauqa. Boleh, boleh. Tambahan lagi boleh. Fauqa. Fauqa artinya di atas. Oh sama dengan ala. Iya. Artinya sama tapi maknanya beda. Nah, itu nanti pelajaran di mana? Di dzaraf. Anwa'udz dzaraf. Macam-macam dzaraf. Kita belum pelajari ini, baru pengenalan saja. Kalau nanti ketemu dzaraf, setelahnya harokatnya kasroh. Ah, lihat contohnya di sini. Hiya tahtal maktabi. Ya. Aslinya kan al-maktabu.
Ketemu tahta menjadi tahta al-maktabi, tahta al-maktabi. Ya, ini menarik ya. Luar biasanya bahasa Arab ya, bisa banyak kaidah. Banyak sekali jenis kosakata. Sangat banyak, sangat melimpah, kaya akan kosakata. Ya, yang sinonimnya banyak ya, tapi makna yang mendalam itu berbeda-beda. Ya, seperti kemarin kita bahas ya, tentang bapaknya, ibunya, dan juga mufradat ya. Nah, mufradat itu sangat banyak sekali. Mufradat dalam bahasa Arab. Ya, muradifnya, sinonimnya itu sangat banyak. Ya, maka tidak heran kalau orang Arab di bagian utara pergi ke selatan, Arab Saudi ya, atau dari Syam ke Mesir ya, itu dialeknya berbeda. Penggunaan kosakatanya berbeda. Ya, tapi mereka saling terhubung karena apa? Sistem kaidah bahasa Arabnya sama. Ya, yang membedakan adalah eh, jenis kosakatanya atau sinonim dari kosakata tersebut yang berbeda-beda. Ya, antar daerah, antar kota, ya, antar negara. Ya, fahim tunna umahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soalin, ada yang ingin ditanyakan umahat? Silakan. Silakan, Ibu Umu Ihsan, Ibu Sandra, Ibu Niken, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dipersilakan. Hal min soalin. Maafi soal Ustaz. Mafi soal. Alhamdulillah. Baik, ada latihan ya. Kita bahas sedikit ya latihan. Ada 3 pertanyaan. Insya Allah mudah. Ya. Pertanyaan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Rakam wahid. Aina kitabu Muhammadin? Maka jawabannya apa, Umahat? Huwa alal maktabi hunaka. Huwa alal maktabi Hunaka. hunaka. Masya Allah. Enak ya, tinggal copy paste aja ya. Ya, karena masih awal nih ya. Tapi tidak semua pertanyaan itu nanti jawabannya tinggal copy paste, tidak. Ini baru kebetulan sama ya. Huwa alal maktabi hunaka. Ya, atau huwa alal maktabi saja sudah cukup. Ya. Berikutnya aina kitabu Ammarin? Mal jawab, apa jawabannya, Umahat? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ya. Nah, ini kitab dengan daftar terkadang diartikan sama, terkadang diartikan berbeda. Iya. Ya. Kenapa? Karena daftar itu adalah buku tulis yang tersusun, ya, yang tersusun disebut dengan daftar, dafatir. Nah, adapun kitab adalah buku paket, lebih detailnya. Dan buku paket juga sudah tersusun. Ya, jadi mirip-mirip ya antara daftar dengan kitab. Secara spesifik berbeda, daftar itu buku untuk menulis, ya, kitab itu buku paket yang bisa untuk ditulis juga. Ya, seperti itu. Yang terakhir, aina hakibatul mudarrisi?
Mal jawab? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Mumtaz, Masya Allah. Di mana tasnya guru? Tasnya guru di bawah Ya. meja. Sahih. Alhamdulillah. Untuk pelajaran kita sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan, Ummahat? Hal min su'alin? Sepertinya sudah mafhum, sudah wadih, sudah jelas, dapat dipahami dengan mudah. Ya, kami berharap kalau ada yang tidak paham, mohon ditanyakan saja, Ummahat. Ya. Dan untuk tugas hari ini adalah mencari ya kata tahta di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Tahta di dalam ayat Al-Qur'an. Artinya tahta apa, Ummahat? Di bawah. Di bawah. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ada tuh dalam Al-Qur'an tuh. Ya. Surat apa, ayat berapa? Dan artikan. Ya. Ya. Nah, ini perhatian kita tentang dzaraf. Itu untuk tugasnya yang pertama. Ya. Tugasnya yang kedua, yaitu membuat sebuah kalimat yang di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaihi. Dari kosakata yang berbeda selain yang kita pelajari. Ya. Harus yang belum kita pelajari. Contoh, ya, akibatul mudarrisi. Nah, ini udah masuk nih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, Ummahat cari kosakata yang baru. Ya. Dari kitab juga boleh, tapi yang belum kita pelajari. Inara. Fahim tunna, Ummahat? Zoom. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugasnya ada dua ya. Mencari kata tahta di dalam Al-Quran. Dan yang kedua, membuat susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Di luar kosakata yang sudah kita pelajari. Ya. Karena nanti di halaman 28 kita coba latihan ya di pekan depan. Ya. Kita latihan di pekan depan di halaman 28. Jadi dipersiapkan, Ummahat. Halaman 28 bagian 2, 3, 4 kita akan bahas di pekan depan. Ya, mohon diharapkan untuk membaca dan mempelajari terlebih dahulu sebelum akan ditanyakan satu persatu. Ya. Hal min soalin, ada yang tanyakan, Ibu Fitriani, Ibu Sandra, Umu Ihsan, dan Ibu Niken? Mafi soal Ustaz. Mafi soal. Alhamdulillah. Tayyib, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan terlebih dahulu. Ya, pada pertemuan sore ini. Ya, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dan kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.